Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Season ke-7 Ustaz. Oh, sudah masuk ya? Sudah masuk. Tidak terasa kan? Oke. Tapi pembahasan kita masih panjang tentang negara. Mungkin karena soal masalah negara ini seksi gitu ya. Hajat hidup orang banyak tuh ada di situ. Betul. Ya. Jadi memang menjadi penting untuk selalu dibahas gitu ya. Dan berulang-ulang dan banyak ya. Soal masalah apalagi soal masalah kekuasaan gitu. Betul. Negara memang identik dengan kekuasaan gitu. Jadi memang paling banyak. Bukan hanya saja negara tetapi juga dengan kerajaan-kerajaan dan lain sebagainya. Betul. Dan pada sesi ke-7 ini kiranya kita ingin bahas tentang kerajaan dan karakteristiknya. Betul. Apa yang kemudian atau kita lihat bagaimana diferensiasi antara kerajaan dan kemudian dengan negara gitu. Betul. Apa saja yang membedakan antara kerajaan dan negara lebihnya. Nah, ini yang Betul. kemudian ingin kita bahas secara bersama pada sesi yang ke-7 ini. Oke, sahih. Jadi berbicara tentang kerajaan yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun memakai kata-kata al-mulk, ya, itu disandarkan pada kekuasaan, dinisbatkan kepada negara. Memang tidak ada bahasa negara atau dengan state begitu ya. Oke. Untuk pengamatan beliau sepanjang karir hidupnya dalam membuat Al-Ibar itu. Tapi walaupun demikian, kerajaan itu sudah mencakup apa yang dinamakan hari ini negara. Negara. Sama saja. Sama saja. sebenarnya. Ciri-cirinya semuanya. Cirinya sama. Hanya kalau negara ada nilai as-sobiyah, Oke. itu ya. Kalau kerajaan yang dimaksud ada nilai as-sobiyah itu, mungkin kalau sekarang diterjemahkan di dalam negara tidak harus ada nilai-nilai as-sobiyah. Ya. Datang dari percampuran masyarakat yang ada, tidak memakai as-sobiyah misalnya. Sedikit kita kupas yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun. Di part yang sebelumnya kita sudah berbicara bahwa kepemimpinan itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan kekuasaan. Betul. Atau dengan supremasi. Oke. Kemudian kekuasaan tidak akan pernah diraih kecuali dengan asabiyah. Ini terus, jadi teori ini terus dia bawa sampai kepada bab yang dia sebutkan dalam masalah kerajaan itu sendiri. Artinya kekuasaan tidak akan pernah diraih kecuali di sana ada nilai asabiyah yang tinggi. Harus ada, karena itu ada rohnya kekuasaan. Kalau kita bandingkan misalnya tadi dengan bahasa negara hari ini, ya sebenarnya tidak jauh beda. Hanya kalau negara hari ini tidak memakai asabiyah. Kalau teori Ibnu Khaldun, dulu setiap kabilah atau generasi atau suatu bangsa mendirikan atau ingin memperebutkan kekuasaan, pasti akan disandarkan atau akan dibangun di atas nilai asabiyah yang tinggi. Karena jelas bahwa menjadi pemimpin itu menyenangkan. Menjadi raja itu menyenangkan. Dia akan menikmati segala kesenangan hidup. Dia akan menikmati nafsu seksual. Disebutkan oleh Ibnu Khaldun begitu ya. Ini bukan karena jorok. Ibnu Khaldun mengatakan demikian. Kesenangan hidup, nafsu seksual, kemudian kemakmuran, dihormati, jabatan tinggi. Tidak ada jabatan yang lebih tinggi daripada raja. Sehingga seluruhnya yang dia maksud atau yang dia inginkan akan tercapai. Lebih-lebih dia bisa menggerakkan seluruh kabilah, bisa menggerakkan seluruh bangsa, bisa menggerakkan seluruh rakyat untuk sesuai dengan apa yang dia inginkan. Semua elemen di bawahnya bisa digerakkan oleh dia. Oke, dia punya kuasa. Punya kuasa jelas. Kemudian oleh karena itu kekuasaan raja itu pasti selalu diturunkan kepada generasinya, dari kabilahnya, dari garis keturunannya yang memiliki nilai asabiyah. Itu pasti begitu. Makanya sedikit sekali seorang raja dia menyerahkan kekuasaan itu kepada orang lain secara sukarela. Sedikit sekali contoh seperti itu.
Bahkan justru yang terjadi, mereka bisa saling bertempur. Mereka boleh mengambil kekuasaan saya sampai kalian bisa mengambil atau mengalahkan kami dengan nilai asobiah yang lebih tinggi dari lebih itu. tinggi dari kami gitu. Iya. Lewat peperangan, berkecamuknya, perseteruan, pembunuhan dan sebagainya. Melalui proses yang panjang. Melalui proses yang panjang. Sampai di mana titik asobiah, siapa yang paling kuat, yang paling tinggi. Yes. Berarti ini adalah adu kekuatan asobiah. Betul, gitu. betul. Jadi asobiah siapa yang paling tinggi, yang paling kuat, yang paling besar, dia akan mendapatkan kekuasaan itu. Ini di part sebelumnya kita sudah bicara itu. Betul. Nah, diulang lagi oleh Ibnu Khaldun seolah-olah ingin menegaskan bahwa teori itu tetap kita akan bawa terus di setiap part itu atau di setiap bab yang dia tulis. Oleh karena itu, tentu tidak mungkin satu kekuasaan dalam satu kerajaan dia menghilangkan nilai asobiah di generasi pertama. Muncullah generasi berikutnya dengan menyiapkan putra mahkota. Putra mahkota ini disiapkan untuk menjadi pengganti berikutnya, sehingga orang itu secara turun-temurun sudah menjadi dan mengakar di tengah-tengah masyarakat bahwa mereka wajib menghormati, mentaati, tunduk, patuh dengan segala urusan kekuasaan kepada raja tersebut, termasuk juga putra mahkota yang sudah disiapkan. Ketika masuk kepada putra mahkota di generasi kedua, kemudian disiapkan lagi elemen kekuasaan setelah itu, pindah lagi kemudian ke generasi ketiga. Nah, orang-orang sudah makin jauh dengan nilai-nilai asobiah yang pertama dibangun oleh generasi pertama. Founding father. Oleh founding fathers-nya itu, makanya mereka sudah tidak tahu menau dengan cara apa kerajaan itu dibesarkan, dengan cara apa kerajaan itu diawali atau dibuat atau dibangun oleh masyarakat tersebut. Para pendiri pertama. Oleh para pendirinya. Disebutkan 3 poin oleh Ibnu Khaldun bahwa mereka sudah tidak mengenal lagi perjuangan pendiri pertama. Mereka sudah tidak melihat lagi pengorbanan pendiri pertama. Mereka juga sudah tidak tahu menau tentang potensi atau resiko yang dialami oleh pendiri pertama. Jadi semakin jauhnya mereka pengetahuan itu dari generasi pertama, seiring dengan itu pula nilai asobiahnya terus berkurang. Baik. Jadi semakin mereka lupa akan sejarah para pendiri bangsa yang pertama itu ini, mungkin jadi poin. Akan semakin pula mereduksi kekuatan asobiah itu sendiri. Betul. Maka nilai kebesaran jiwa, kekuatan jiwa, terus nilai patriotisme terus akan berkurang di tengah-tengah masyarakat. Mereka lebih apatis melihat kerajaan. Jadi lihat kerajaan itu hanya sebatas satu bentuk struktural administratif, simpel saja. Iya, yang harus ditaati. Jadi kita harus taat kepada pemerintah atau taat kepada raja, taat kepada kekuasaan itu hanya sebatas tadi struktural. Struktural administratif kita harus seperti itu. Kalau tidak kita akan terancam. Kalau tidak seperti itu kita akan dikeluarkan. Kalau tidak seperti itu kita tidak akan pernah aman hidup di satu kerajaan tersebut. Poinnya adalah ketika lewat daripada satu generasi ke generasi lainnya dan hilang akan pemahaman tentang sejarah para pendiri bangsa ini, pendiri-pendiri kerajaan ini, maka akan secara langsung mereduksi nilai-nilai ashabiah pada generasi ini gitu ya. Dan di sini mungkin apa Ustaz yang bakal akan terjadi ketika kemudian ini tereduksi semakin lebih tambah panjang misalnya? Itu dijawab di dalam bab yang kedua itu. Yang kedua. Bahwa berarti lanjut ini dulu Ustaz. Nggak apa-apa. Jadi memang harus cepat ya agar setiap bab kita tidak terlalu lama di sini kan. Jadi masuk di bab kedua, ketika hilang nilai patriotisme yang disebabkan asobiah, maka hilang juga kepedulian dia terhadap kekuasaan atau kerajaan tersebut. Hilang kepedulian itu. Yang ada hanyalah sebatas disiplin kaku bahwa saya harus nurut, saya harus patuh, saya harus taat.
tanpa tadi peduli dengan bagaimana kondisi raja yang hari ini, kondisi kekuasaan hari ini baik-baik sajakah atau memang sudah mundurkah nilai-nilai moralnya dan sebagainya, karena hilang juga itu nilai asabiyah itu. Nilai asabiyah hilang, maka hancur pula satu kerajaan tersebut. Contoh ya, ketika seorang raja atau seorang pemimpin dia sudah menghilangkan nilai asabiyah di tengah-tengah kerajaannya, maka dia akan memimpin di atas ya otoritarianismenya. Yang pertama. Yang kedua, yang dia lakukan tidak ada yang kecuali untuk kepentingan kesenangan hidup. Ini sang penguasanya. Iya. Yang ketiga, dia sudah tidak peduli dengan kondisi rakyatnya. Apakah kondisi rakyat itu mematuhi kerajaan, mematuhi kekuasaan itu di atas benar-benar mereka menginginkan persatuan atau menginginkan kebaikan bagi penguasa atau tidak, itu sudah tidak peduli. Apatis dia. Sudah apatis tadi yang dibilang ya, apatis, skeptis, dan tidak ada lagi nilai kepedulian besar terhadap eksistensi kekuasaan tersebut. Dengan seperti itu turun terus, dan akan pada satu titik dia akan dikuasai oleh bangsa yang siap mengambil kekuasaan tersebut. Ya, sudah saya katakan sebelumnya. Diberikan contoh oleh Ibnu Khaldun pada generasi Abbasiyah saja. Abbasiyah hancur itu ketika nilai asabiyah di dalamnya sudah rapuh dan hancur, Sudah tereduksi gitu. iya. Untuk memperkuat atau untuk melestarikan atau untuk agar tetap stagnan saja posisi Abbasiyah itu sudah tidak sanggup. Untuk mengamankan seluruh wilayah saja sudah tidak sanggup, sehingga dia memerlukan asabiyah lain. Asabiyah lain itu di situ ada Turki, ada Dailam, ada Bani Saljuk dan sebagainya. Bangsa-bangsa lain, suku-suku lain. Suku lain itu maksudnya membutuhkan asabiyah lain. Sedangkan asabiyah asabiyah di setiap bangsa itu lagi kuat-kuatnya. Sehingga diberikan jatah-jatah kuehnya itu di setiap wilayah. Termasuk Bani Saljuk, Bani Dailam, kemudian Turki Utsmani waktu itu. Nah, itu di bawah dari Abbasiyah. Abbasiyah sudah rapuh. Sehingga ketika ada datang dari selain Islam, katakanlah tadi dari Mongolia, sehingga hancur leburlah itu. Sudah tidak ada situ. Sudah tidak ada lagi kekuatan. Contoh juga yang Bani Umayyah juga sama, ya. Asabiyah Arabnya sudah tidak ada, nilainya sudah hilang. Kemudian diberikan contoh juga yang di Maghrib misalnya, yang terdekat dengan beliau, yaitu tentang suku Barbar, yang kemudian ketika dari asabiyahnya sudah hancur, dicaplok terus sampai datang Al-Muwahhidun atau Al-Murabitun setelahnya itu. Hilang di situ. Artinya nilai asabiyah itu menjadi satu modal utama, modal dasar bagi kekuasaan. Kekuasaan itu harusnya mampu dia merawat nilai asabiyah itu. Nah, nilai asabiyah ini banyak unsurnya yang saya katakan kemarin ya. Harus dirawat sehingga tidak terjadi tadi kemunduran demi kemunduran, bahkan kekuasaan rusak, moral kekuasaan rusak juga dikarenakan nilai asabiyah yang sudah tersilang. Seperti itu. Itu apa namanya? Berarti di sini ketika kemudian tereduksi seperti itu, misalnya nilai asabiyah itu, ini bukan hanya saja tentang kekuasaan yang yang bisa dipertahankan gitu, tapi ini juga mengancam eksistensi dari kerajaan itu sendiri. Betul. Gitu, Ustaz, ya. Tidak hanya rajanya, bangsanya punah. Dan itu bisa saja memungkinkan pihak lain menguasainya. Betul. Ya. Sangat memungkinkan generasi bangsa lain, kabilah lain mencaplok, menguasai, kemudian kerajaan tersebut hilang kerajaannya, hilang pula bangsanya. Itu sudah terjadi. Jadi tidak hanya sebatas kerajaan yang hilang, bangsanya juga hilang. Ini teori yang didapatkan oleh Ibnu Khaldun melalui penelitian yang panjang gitu, Ustaz. Betul, ya? betul. Dan ini bukan hanya saja satu tempat yang diambil sebagai simpul. Betul. Gitu. Di setiap di setiap wilayah Afrika sampai ke Arabia. Misalnya tadi kerajaan-kerajaan yang kemudian disebutkan gitu. Betul. Ya. Itu kan adalah yang diambil sebagai bentuk fakta empirisnya gitu ya. Betul. Terhadap satu kondisi yang memang betul-betul real terjadi gini. Betul. Betul. Dan
ketika kemudian berkaitan dengan kontemporer hari ini tinggal dicocokkan gitu ya. Iya. Ya. Nah, entah itu nanti dicocokkan dengan negeri Konoha misalnya, Betul. gitu ya, atau negeri lain dari Konoha misalnya. Betul. Gitu. Nanti kita bisa lihat saja secara empiriknya bagaimana komparasi faktual yang bisa didapat. Apakah memang seperti itu? Karena ini kan generasinya jauh ya. Yes. Ya, tapi saya yakin yang namanya sejarah yang terus berulang Ya. akan tetap terus terjadi Ya. di setiap kerajaan, Dan setiap pada kekuasaan. part-part sebelumnya kan kita sudah bahas, Ustaz. Betul. Bahwa disampaikan oleh Ibnu Khaldun bahwa di dunia ini ya Tidak ada yang baru. Betul. Semuanya adalah tentang pengulangan, repeat, Betul, repeat, betul. repeat, and repeat. Betul. Jadi tidak ada yang baru gitu ya. Iya. Maka bisa saja memungkinkan, hanya saja kita bisa melakukan upaya Betul. gitu ya. Upayanya adalah berupaya untuk memperpanjang durasinya gitu. Betul. Kesempatan kita cuma di situ. Memperpanjang stagnasi. Iya. Ya, Ketika kemudian ashabiyah hilang di sini juga, Betul. bisa saja kita secara langsung telah memutuskan gitu ya, Iya. dan mempersingkat durasinya gitu. Yang semestinya kita mencapai 1 jam durasi tayangnya, Iya. kemudian kita potong menjadi 15 gitu. Kita kehilangan. Karena tidak ada subyah lagi kan. Ya. Kacaunya terlalu banyak sih soalnya. Sampahnya banyak sampah. Iya. Oke. Nah, Dan salah satu yang jadi unsur terkuat juga di dalam kekuasaan itu masuk ke bab berikutnya adalah unsur keagamaan. unsur keagamaan. Ya, jadi kekuasaan akan tetap kuat selama dia memiliki asabiyah keagamaan. Oke. Nah, jadi Ibnu Khaldun memisahkan asabiyah secara umum dengan asabiyah keagamaan. Artinya agama dan kekuasaan Itu tidak boleh oleh Ibnu Khaldun dipisahkan. tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Ya, nanti teorinya akan masuk kepada teori yang lain atau pakar-pakar Islam yang lain, bahwa ternyata teori Ibnu Khaldun ini juga dipakai oleh para cendekiawan muslim yang lain ya, bahwa asabiyah keagamaan itu menjadi perekat kuat bagi suatu kekuasaan. Oke. Ketika penyegaran agama, penyucian jiwa, kekuatan jiwa dan kekuatan raga di atas nilai-nilai keagamaan, itu akan memperkokoh asabiyah yang ada di kerajaan tersebut. Kekuasaan bakalan selalu utuh, Akan kuat. kuat. Negara Nah, tidak akan ini empiriknya Ibnu Khaldun. Ya. Jadi kalau kekuasaan dia memiliki dua nilai asabiyah, asabiyah secara umum, kemudian asabiyah keagamaan juga turut andil bahkan sangat besar membentuk kerajaan atau membentuk kekuasaan tersebut, maka kekuasaan tersebut akan lebih langgeng dan akan lebih kuat dan menata masyarakat dan menata kekuasaan kerajaan tersebut. Dan betul sekali gitu ya, penguasa-penguasa itu memang ketika kemudian ingin dikehendaki punya moral yang baik, memang harus disentuh dengan nilai-nilai keagamaan. Betul. Gitu ya. Jangan Betul. dijauhkan dia dari soal masalah. Betul. Ya, tidak bisa. Jadi kalau ada yang memisahkan agama dari negara itu, ya kalau menurut Ibnu Khaldun atau saya terjemahkan bebas, ya Anda memisahkan darah dan merahnya itu. Tidak bisa. Karena nilai asabiyah sendiri punya ciri khas tersendiri, atau asabiyah keagamaan memiliki ciri khas tersendiri dan membentuk masyarakat. Karena masyarakat ini harus terbangun di atas dua fondasi itu, ya, pondasi kemasyarakatan dan juga pondasi keagamaan. Pondasi keagamaan ini otomatis secara secara nilai membentuk asabiyah untuk kerajaan. Oke. Pasti itu. Betul. Ya. Jadi negara memang atau kekuasaan memang, kerajaan memang bisa terbentuk tanpa agama. Tapi ketika agama itu muncul atau agama itu menjadi perekat terhadap kekuasaan, tentu kekuasaan itu akan lebih langgeng lagi. Maka kita bisa melihat kan bagaimana Bani Umayyah, Umayyah II, Abbasiyah itu dalam tataran waktu yang ratusan tahun atau abadnya luar biasa ya, sampai 5 abad, bahkan sampai ada yang 8 abad, luar biasa itu. Karena perekatnya tidak hanya sebatas perekat asabiyah secara umum, tetapi asabiyah keagamaan masuk di dalam nilai sendi-sendi kekuasaan atau kerajaan tersebut. Seperti itu. Jadi
konklusinya daripada itu adalah mereka mempertahankan eksistensi atau kedaulatan wilayah mereka dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam diri mereka gitu, Ustaz, ya. Ya. Karena jelas agama mengajarkan tentang persatuan yang utuh, mengajarkan tentang kebersamaan, dan saya kira itu negara pun menghendaki demikian juga, berdasarkan daripada gini gitu ya. Ya katakanlah tadi dari ciri atau nilai keagamaan. Agama meminta memerintahkan kepada seluruh pemeluknya itu untuk taat, ikut terhadap pemerintah, ikut dengan kekuasaan selama kekuasaan itu berpegang kepada nilai-nilai kebenaran universal yang dalam perspektif agama adalah diridhoi. Nah, ya tentunya itu menjadi perekat kuat. Ketika asabiah secara umum dia tidak punya, tetapi asabiah secara keagamaan dia kuat, juga menjadi perekat kuat di dalam nilai kekuasaan. Baik, berarti lewat sini pun kita mau ingin menekankan gitu, bahwa nilai-nilai keagamaan itu adalah untuk memperkuat eksistensi kekuasaan gitu ya. Gitu. Jadi ketika kemudian ada pihak lain yang mengatasnamakan agama gitu ya, seolah-olah dan tanda petik, lalu kemudian melakukan tindakan yang dalam bahasa kita yang hari-hari dipopulerkan, misalnya radikalisme, terorisme, ya kan, mengancam kehidupan orang, dibilang itu adalah berdasarkan pada nilai-nilai agama-agama tertentu misalnya. Iya. Kira ini adalah keliru. Iya, tentunya keliru karena bersumber daripada agama gitu ya. Karena sebenarnya agama, ya kita jujur saja, agama mana yang kemudian mengajarkan tentang nilai-nilai radikalisme gitu, atau mengajarkan tentang nilai-nilai kebrutalan atau nilai-nilai keluar dari nilai kesopanan moral secara universal, saya yakin tidak ada. Apalagi notabene-nya yang bernama misalnya tadi agama Islam katakanlah. Nah, sebagaimana teori Ibnu Khaldun itu, ya tentunya jauh dari hal-hal yang berbau dengan nilai-nilai radikalisme dalam konteks yang negatif. Ya tentunya jauh dari itulah. Tetapi ada satu yang katakan Ibnu Khaldun, biasanya negara, kekuasaan atau kerajaan yang sudah pada posisi stabil, nilai asabiahnya sudah disingkirkan. Biasanya begitu. Negara atau kekuasaan atau raja atau kerajaan yang posisinya sudah di posisi makmur, mungkin ya, stabil, merasa sejahtera semua, ya, dalam keadaan yang sejahtera, ya, itu biasanya nilai asabiah secara umum itu ditinggalkan, disingkirkan. Tapi tadi bisa direkatkan dengan asabiah keagamaan. Kalau dua-duanya dihilangkan, tadi yang sudah saya katakan, muncul pada kasus terakhir adalah tentang kemandegan, degradasi, kehancuran yang siap dicaplok kekuasaan tersebut oleh bangsa lain. Sudah masuk ke sana. Makanya untuk mempertahankannya, jika nilai asabiah umum hilang, minimalnya asabiah keagamaan harus kuat di situ. Masuk dalam poin berikutnya, posisi agama atau dakwah keagamaan tidak boleh keluar atau tidak bersinergi dengan pemerintahan atau dengan kekuasaan. Nilai idealis yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun bahwa jika ingin dakwah keagamaan harus bersinergi dengan kekuasaan, harus dengan kerajaan. Artinya, bukan berarti paketan nilai keagamaan itu dikondisikan, kondisional. Dalil-dalil disesuaikan dengan kekuasaan, bukan berarti begitu ya. Jangan salah. Artinya pemerintah memesan dalil, bisa nggak yang seperti ini? Nah, bukan begitu ya. Tapi nilai dakwah keagamaan bersinergi dengan kekuasaan itu adalah bagaimana paketan-paketan agama yang nilai yang tinggi ini bisa memberikan kemanfaatan besar terhadap nilai kekuasaan dan juga mampu memberikan nilai pelajaran kepada masyarakat. Masyarakat terbentuk asabiahnya, para pendakwah juga bersinergi dengan kekuasaan. Bukan berarti para pendakwah, para juru ahli ilmu di dalam agama kemudian menjadi ojolnya pemerintah gitu. Tukang pesan pemerintah gitu. Ya, tukang pesan pemerintah kepada
para juru dakwah, ada nggak dalil ini? Ya, untuk kalau nggak ada, coba cari yang cocok, nggak begitu ya. Oke. Tapi kalau dakwah keagamaan ini terus terjadi turbulensi secara masif dan terus menerus, tentunya akan tereduksi juga di dalam proses mencerahkan umat di tengah-tengah kemasyarakatan tersebut. Bahkan tidak akan pernah terjadi eksistensi yang kuat, bahkan malah terjadi kehancuran dalam nilai-nilai agama ketika para juru dakwah ini terus berbenturan dengan penguasa atau dengan kerajaan. Ingat, di sini bukan berarti saya garis bawahi lagi, karena ada orang-orang yang zaik, condong kepada kesesatan. Oh, kalau begitu ente itu kalau dengan penguasa selalu begitu. Bukan. Para juru dakwah atau dakwah keagamaan ini harus disajikan secara epik, harus disajikan secara yang benar ketika masuk pada ranah kemasyarakatan dan masuk pada ranah kekuasaan. Artinya kekuasaan itu perlu dapat nasihat yang baik dari dakwah keagamaan itu. Betul. Paketan agama ini tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan hukum-hukum yang lebih menguntungkan kekuasaan, menekan masyarakat. Tidak begitu maksud saya, dan tidak begitu juga maksud Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menitik beratkan eksistensi keagamaan, eksistensi dakwah keagamaan ini harus terus muncul agar tetap eksis. Jangan sampai berbenturan dengan pemerintah. Justru pemerintah itu sebenarnya perlu dan butuh sekali nilai ini ya untuk masuk ke ranah kekuasaan dengan cara yang benar tentunya ya. Karena ini bentuknya adalah bentuk-bentuk nasihat. Bukan untuk mengebiri negara atau mengebiri kekuasaan, atau sebaliknya untuk mengebiri masyarakat, memberikan keuntungan kepada kekuasaan. Bukan untuk itu. Artinya pada intinya itu penting sekali ya agama ini terhadap eksistensi satu negara. Betul, sangat penting. Maka dalam kondisi bersamaan pun kita bakalan diperhadapkan dengan satu kebingungan besar. Bagaimana dengan upaya-upaya orang yang kemudian ingin memisahkan antara agama dengan negara. Sehingga kemudian ada upaya-upaya untuk menghilangkan pendidikan-pendidikan agama dari pendidikan-pendidikan formal misalnya gitu. Biar kemudian orang-orang itu tidak terdoktrin dengan nilai-nilai agama yang dianggap merupakan radikal. Nah, padahal itu salah. Agama tidak demikian gitu ya. Nah, yang justru demikian adalah kelompok-kelompok yang memang betul-betul ingin menghancurkan keduanya, agama dan juga negara. Nah, ketika kemudian penguasa terjebak pada ruang ini, maka akan kemudian menjustis, menstempeli satu agama tertentu bahwa tidak boleh demikian, dan kemudian pendidikan agama ini harus dihilangkan. Gitu. Nah, ini juga bahaya ya, bahwa kita membenturkan nilai-nilai syariat ini, baik membenturkan di tengah-tengah masyarakat secara horizontal maupun kepada negara, membenturkan nilai-nilai agama ini kepada negara. Justru seharusnya tadi beriringan di dua unsur itu, paralel. Betul, unsur kekuasaan maupun unsur masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Agama menjadi yang menghidupi sebenarnya, menghidupi ruh kekuasaan juga ruh kemasyarakatan. Nafasnya. Betul, kan harus begitu. Ya, karena jika kembali kepada teori Ibnu Khaldun, asobiah keagamaan itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada asobiah secara umum. Maka dia tidak berlebihan jika dikatakan sebagai ruh bagi kekuasaan dan juga ruh bagi masyarakat itu sendiri. Apalagi nilai-nilai moral secara universal betul-betul akan yakin diamini oleh jiwa-jiwa yang bersih dan fitrah yang kuat itu. Betul. Nah, agama hadir bukan untuk memberikan kebingungan. Agama hadir bukan untuk memberikan justifikasi di salah satu unsur itu. Penguasa butuh masyarakat, sebagaimana masyarakat juga butuh penguasa. Nah, hadirnya agama menjadi jembatan, bridging di antara itu, agar penguasa yang memiliki seluruh perangkat tidak berbuat zalim. Ya, yang dizalimi tentu masyarakat. Begitu juga agar
masyarakat juga tidak berbuat semaunya untuk menghancurkan kekuasaan. Maka bridging inilah agama menjadikan paketan kuat, memberikan alat kepada penguasa dan juga memberikan alat kepada kemasyarakatan. Itu nilainya. Berapa pasal nih yang kita bahas nih sekarang? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pasal. Biar cepat ya, karena masih tebal. Sudah session 7, tapi kita baru belum seberapa gitu. Ya, ini di bab 2. Baru mukadimahnya 1, belum 2, selesai. 3. Iya. Masih banyak kita. Jadi harus sabar ya, harus sabar. Yang penting poin per poin kita bisa mengambil nilai besar, nilai pemikiran kata dari Ibnu kuncinya Khaldun. gitu. Betul. Jadi keyword yang dikasih Ibnu Khaldun harus kita terima, atau harus diambil secara utuh. Gitu. Betul. Jadi kelar atau masih lagi? Cukup menurut saya ya. Nanti agar kita masuk kepada pasal-pasal berikutnya. Saya kira cukup karena saya menawarkan kecukupan. Jangan menawarkan kepuasan. Ya. Baik. Terima kasih teman-teman semua. Jadi pada intinya 4 pasal ya Ustadz ya. 4 pasal. Yang kemudian kami bahas pada kesempatan ini di sesi 7 ini. Yang pertama sekali itu menyoal soal masalah tentang eksistensi kerajaan. Ya, kerajaan dengan karakteristik yang dibentuk dengan asobiah ya. Oke. Lalu kemudian menyoal soal masalah terakhir ini yang saya kira ini karena ada keagamaan ada relevansinya yang paling sangat muncul gitu di permukaan hari ini dan sering-sering orang bahas menyoalnya gitu. Ya. Agama dan kemudian kekuasaan atau agama dan negara gitu. Tidak bisa dipisahkan itu agar kemudian membatasi juga potensi-potensi kebinatangan manusia-manusia ini. Betul. Sehingga kemudian budaya yang pada dasarnya adalah positif maknanya kemudian disematkan pada kebijakan-kebijakan bejat, misalnya korupsi dianggap sebagai budaya, padahal budaya itu adalah baik gitu Ustaz. Betul. Nah gitu. Nah, saya kira perlu adanya dan nilai-nilai keagamaan ini selalu disosialisasikan dan diberikan kepada baik itu adalah masyarakat yang paling bawah sekalipun atau hingga sampai pada yang memegang kekuasaan tertinggi di negara sekalipun gitu, agar kemudian saling menjaga, rakyat selalu taat kepada pemerintah selama pemerintah melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Dan ketika kemudian didapati satu kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah, maka mereka melakukannya dengan kritikan-kritikan yang baik. Yang itu dimana memberikan solusi perbaikan gitu. Begitupun juga dengan sebaliknya pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan yang memang betul-betul bermanfaat kepada masyarakat dan tidak memihak. Nah, jadi kedua antara agama dan negara ini tidak harus dipisahkan. Dan kemudian ketika didapati ada gerakan-gerakan yang menggunakan simbol-simbol agama, mengatasnamakan agama, pastikan bukan dari agama. Dipastikan itu bukanlah merupakan bagian daripada nilai-nilai keagamaan. Apalagi Islam tidak mengajarkan demikian. Ini secara keras kita menggarisbawahi itu. Islam tidak mengajarkan demikian. Maka ketika yang didapati kelompok yang melakukan demikian mengatasnamakan Islam, dipastikan itu adalah tindakan teror dan memang radikal, harus ditangkap dan betul-betul diadili secara tegas. Demikian teman-teman sekalian, hari ini adalah tanggal berapa ya? Tanggal 3 ya? Tanggal 2. Oh, tanggal 2 dan untuk teman-teman semua terutama mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, kajian atau pengajian, kami sebutnya dengan pengajian update sejarah. Pengajian update sejarah. Bukan pengkajian, bukan. Pengajian update sejarah. Jadi kalau pengajian ibu-ibu. Kajian update sejarah ini kami laksanakan dalam sepekan 3 kali. Senin, Selasa, dan Kamis. Catat waktunya. Buat teman-teman, ini terbuka untuk teman-teman semua. Kita duduk di sini dan kita bahas. Yang pertama adalah tentang pemikiran Ibnu Khaldun. Teman-teman mahasiswa Ibnu Khaldun, jangan sampai Anda malah bingung sendiri ketika ditanya siapa Ibnu Khaldun, malah jawabnya adalah satu universitas yang punya banyak alumni, yang alumninya ada yang menjadi wakil presiden. Ini keliru besar. Oke, untuk kemudian bisa tercerahkan, datang ke Masjid Hikmatul Ilmi. Ya, kami sediakan kopi, kita ngopi dengan seadanya. Lalu yang paling terpenting adalah ilmunya. Ada transportnya enggak? Nanti kita atur pajaknya dulu gitu. Baik, demikian teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa video ini di-share kepada siapa saja
karena ini penting, tidak hanya saja untuk kelompok tertentu tetapi untuk keseluruhan. Pemahaman Ibnu Khaldun ini diterima langsung oleh semua masyarakat gitu ya, dan negara-negara bangsa hari ini semua mengonsumsi pemikiran dan relevan hingga sampai hari ini, dan saya kira relevan juga untuk kita semua dan wajib untuk kita konsumsi. Terima kasih, jangan lupa video ini di-share, komen, subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.